Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa kita harus selalu menyediakan waktu untuk membaca, mendengar, ataupun merenungkan firman, karena itu adalah makanan rohani bagi rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Secara khusus saya akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita prinsip penting dalam berdoa. Kita sudah sering kali berdoa, kita sudah hampir setiap hari kita berdoa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita minta sudah diberikan? Apakah yang kita cari kita sudah dapat? Apakah kita sudah mengetuk dan pintu sudah dibukakan? Karena Yesus sendiri berjanji, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Artinya bahwa Yesus sebenarnya menggaransi dan menjamin bahwa apa yang kita minta selagi itu sesuai dengan kehendaknya, pasti Tuhan berikan. Tapi seringkali kita tidak mendapatnya karena ada prinsip-prinsip penting yang kita lalaikan dalam berdoa. Makanya hari ini kita akan belajar 3 hal penting, 3 hal prinsip dalam berdoa yang harus kita pahami dalam hidup kita, sehingga apa yang kita doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Yang pertama dalam ayat 3, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi prinsip yang pertama dalam berdoa adalah kita berdoa mengenai kebutuhan jasmani kita. Dalam hal itu kita tidak ada persoalan, karena saya percaya hampir setiap hari kita berdoa untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi memang kita harus berdoa. Karena apa? Tuhan bilang kalau kita minta baru kita diberi. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak dapat. Jadi kita berdoa untuk kebutuhan jasmani kita. Tapi juga yang kedua, dalam prinsip doa dalam ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yang kedua, prinsip yang kedua dalam berdoa adalah berdoa untuk kebutuhan rohani kita. Selama ini kita hanya berdoa untuk kebutuhan jasmani kita, bicara makanan kita, bicara pekerjaan kita, bicara usaha kita, bicara bisnis kita. Itu oke-oke saja, tapi bukan hanya itu yang harus menjadi doa kita. Doa kita juga adalah kebutuhan rohani kita. Ampunilah kami akan dosa kami, itu kebutuhan rohani kita. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Itu adalah kebutuhan rohani kita. Kita berdoa supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Itu kebutuhan rohani kita. Kita berdoa supaya hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Itu kebutuhan rohani. Jadi jangan hanya kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Setiap hari terus-menerus kita berdoa untuk itu saja. Tapi kita juga perlu mengimbanginya dengan doa menyangkut kebutuhan rohani kita. Karena bagi Yesus kebutuhan rohani kita itu lebih penting daripada kebutuhan jasmani. Karena ketika kebutuhan rohani kita dipenuhi, pasti juga jasmani akan dipenuhi. Tapi yang terjadi selama ini kita terbalik.
Kita hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani. Sementara Yesus mengajarkan kita doa bukan hanya berdoa untuk kebutuhan jasmani kita, soal makanan, tapi juga kebutuhan rohani kita. Jadi kita berdoa minta pengampunan Tuhan. Karena kita hanya bisa diampuni kalau kita mengaku dosa kita. Minta supaya Tuhan jangan membawa kami dalam pencobaan. Minta supaya Tuhan tolong supaya kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan rohani yang harus juga menjadi doa kita dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam doa, Yesus memberikan suatu perumpamaan yang intinya dalam perumpamaan itu dalam ayat 8, aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena sikapnya yang tidak malu itu, yang terus-menerus mengetuk pintu, pasti pintu juga dibuka. Artinya apa? Prinsip ketiga dalam berdoa adalah berdoa itu harus dengan terus-menerus. Berdoa itu harus tekun. Kalau sehari ini belum dijawab, kita terus berdoa. Itu yang disebut dalam ayat ini, namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Sama dengan perumpamaan ini, ketika Yesus beri perumpamaan tentang janda yang terus-menerus datang kepada hakim untuk membela haknya. Pertama hakim menolaknya, tapi janda itu datang lagi. Hakim itu terus menolaknya, tapi tetap dia datang. Makanya hakim berpikir, daripada dia menyusahkan saya, dia terus-menerus datang kepada saya, lebih baik saya tolong dia, bantu dia supaya dia tidak datang menyusahkan saya. Itu Yesus sedang memberi tekanan betapa pentingnya doa itu harus tekun. Harus berdoa secara kontinu, secara terus-menerus. Kita ini kan seringkali tidak tekun dalam doa. Coba kita belajar ketekunan Yesus dalam berdoa di Taman Getsemani. Yesus hanya berdoa satu pokok doa, tapi 3 kali dia doakan. Ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Amin. Yang kedua, dia berdoa dengan pokok doa yang sama. Sampai 3 kali. Satu pokok doa, 3 kali didoakan. Kita ini 3 pokok doa, cuma 1 kali didoakan. Padahal yang prinsip bagi Yesus adalah kita berdoa dengan tekun, dengan terus-menerus. Tanpa berhenti-berhenti. Sampai Tuhan harus menjawab itu. Itu prinsip penting dalam doa. Nah, kalau kita sudah berdoa dengan prinsip-prinsip itu, baru Yesus memberi jaminan dalam ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi pasti yang penting prinsip-prinsip doa yang Yesus mau itu kita ikuti dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dia menggaransi lagi dalam ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepadanya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Bapa kita yang sungguh baik, amat baik, sangat baik, pasti akan mendengar dan menjawab doa kita. Selagi doa-doa kita itu dipanjatkan sesuai dengan prinsip-prinsip doa yang Yesus mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami akan prinsip-prinsip dalam doa. Tolong kami untuk kami terus berdoa untuk kebutuhan jasmani kami.
Tapi tolong kami juga supaya kami berdoa juga untuk kebutuhan rohani kami. Dan tolonglah kami berdoa dengan tekun, dengan terus-menerus, dengan pantang menyerah. Maka ketika kami meminta pasti akan kami dapat. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah, sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.